Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kakak penarasumber kita pada malam hari ini telah bersedia untuk menjadi narasumber pada sesi wawancara kita pada hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan wawancara pada hari ini. Tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat dirinya kita dapat mendapatkan syafaatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi perkenalan narasumber terlebih dahulu. Untuk profil narasumber kita pada kali ini yaitu bernama Kakak Andi Muhammad Rizky Fauzi, yang merupakan seorang teknisi di perusahaan bernama PT Fajar Technosystem. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Yang pertama itu kita akan melaksanakan sesi wawancara pada pertanyaan profil dan peran profesi. Pada penanya pertama, yaitu pada Ahmad Al-Qadir Hasar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang apa jabatan dan tugas utama dalam pekerjaan Anda. Oke. Untuk jabatan dan tugas utama saya sendiri dalam pekerjaan saya yaitu teknisi lapangan. Dan seperti yang kalian tahu, untuk teknisi lapangan, mereka memang full berada di lapangan untuk entah itu penarikan ataupun pemasangan dari yang namanya perangkat-perangkat jaringan. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam pekerjaan ini? Tantangan terbesar dari teknisi lapangan ya dari takut mati. Karena yang adrenalin di lapangan yang kita lewati bisa saja tower ataupun gedung-gedung tinggi sekaligus untuk pemasangan entah itu radio ataupun peranakan kabel. Jadi kendala yang paling kita takuti sebenarnya ya jatuh. Yang ketiga, keterampilan atau kalian apa yang paling penting untuk profesi Anda? Yang paling penting kemudiannya menurut saya tidak takut ketinggian, terus mau kerja di lapangan. Ini berdasarkan dari profesi saya sekarang. Terus yang selanjutnya mengetahui beberapa perangkat-perangkat yang bersangkutan dengan jaringan. Karena percuma kalau kita teknisi lapangan, tapi beberapa perangkat yang berhubungan dengan jaringan kita tidak ketahui. Yang keempat, apakah ada sertifikasi atau pelatihan khusus yang diperlukan untuk posisi ini? Kalau untuk sertifikasi ataupun pelatihan khusus, mungkin lebih ke pelatihan khusus soal entah itu meremote ataupun setting access point ataupun beberapa perangkat yang kita pasang. Karena bukan cuma hanya memasang di pihak lapangan, tapi kita juga yang langsung untuk settingan dalam perangkat yang kita pasang itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu adalah sesi pertama dalam sesi wawancara kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya kedua untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, saya akan mempertanyakan tentang kode etik profesi. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerapkan kode etik dalam pekerjaan Anda? Jika iya, bagaimana penerapannya? Untuk kode etik sendiri pada teknisi lapangan yang paling penting tepat waktu. Karena
yang namanya jaringan kita tidak tahu. Sewaktu-waktu bisa saja bermasalah tiba-tiba. Jadi untuk teknis lapangan yang diutamakan itu tepat waktunya. Untuk di kantor sendiri bukan hanya tepat waktu, tapi kalau misalnya kita diarahkan untuk ke kantor untuk berkantor, yang diutamakan juga kerapian dan sopan santun. Pertanyaan kedua, pernahkah Anda menghadapi dilema etika dalam pekerjaan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Dilema etika dalam pekerjaan biasanya kayak pembagian tugas yang tidak merata ataupun pengarahan yang pekerjaan yang sudah diarahkan tapi diberikan pekerjaan baru lagi sedangkan pekerjaan satunya belum selesai. Itu kan masuk ke dalam kategori penugasan sedangkan kita sendiri belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk menyelesaikannya ya paling tidak berkomunikasi dengan teman kerja yang bisa membantu kita dalam penyelesaian tugas itu. Ya. Baik, pertanyaan ketiga, apakah ada peraturan atau kebijakan tertentu yang harus selalu dipatuhi dalam pekerjaan Anda? Peraturan dan kebijakan tertentu yaitu ISP jaringan ada beberapa hal yang tidak bisa kita sebarkan kepada klien. Entah itu dari segi pembelanjaan bandwidth ataupun dari segi pembelanjaan perangkat. Kita nggak bisa langsung memberitahu kepada klien bahwa perangkat yang kita beli itu pure nilainya segini. Keempat, bagaimana sikap profesionalisme memengaruhi hubungan kerja dengan kolega dan klien? Untuk hubungan kerja dengan kolega atau klien, profesionalisme paling diutamakan karena yang namanya klien ataupun pelanggan kan tidak mau terima yang namanya alasan. Jadi semisal mereka komplain, kita harus lebih sigap lagi untuk membalas komplainnya ataupun langsung survei ke lokasi di mana klien itu mengeluh tentang permasalahan jaringan. Ya, seperti itu. Makasih Kak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari sesi kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya sesi ketiga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara kali ini, yaitu berkaitan dengan organisasi profesi. Apakah Anda tergabung dalam organisasi profesi seperti IEEE, ACM, Aptikom, atau yang lainnya? Untuk organisasi profesi itu tersendiri, kemarin sempat gabung dengan organisasi ABJI, yang Asosiasi Perangkat Jaringan Indonesia. Tapi dia di dalam hanya beberapa bulan, terus sudah tidak aktif, makanya dinonaktifkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan daripada pertanyaan ketiga, maka saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara kita pada malam hari ini. Nah, menjadi seorang pekerja, khususnya pada bidang IT itu memerlukan yang namanya tingkat profesionalisme yang tinggi. Karena kita akan berhadapan dengan klien yang tentu membutuhkan kepercayaan. Dan juga tentunya dalam bekerja kita harus menerapkan yang namanya etika, terlebih pada etika berprofesi agar pekerjaan yang kita lakukan dapat berjalan dengan sangat lancar. Kembali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.